wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ira Rima Anita SPMM. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Guslianti, NPM 0211242231. Dari kelas 3J, dalam tugas ETS ini saya memilih struktur persuasif 2, yaitu peluang, cara, dan manfaat. Karena menurut saya inilah struktur yang paling cocok untuk para audiens. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik yang sangat relevan dengan dunia bisnis dan komunikasi modern, yaitu membangun personal branding melalui komunikasi efektif di era digital. Selanjutnya ada maksud dan tujuan presentasi. Yang pertama, di era digital semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dikenal melalui media sosial. Yang kedua, namun tidak semua orang mampu mengomunikasikan dirinya secara efektif. Dan terakhir, tujuan presentasi ini adalah untuk menunjukkan peluang besar membangun personal branding melalui komunikasi yang tepat. Bagaimana cara dan manfaatnya? Selanjutnya ada pertanyaan pembuka. Yang pertama, pernahkah kalian sadar bahwa cara kita berbicara di dunia maya bisa menentukan bagaimana orang menilai profesional kita? Kedua, tambahkan humor ringan atau contoh lucu seperti posting foto tanpa caption, vs caption inspiratif. Terakhir, yuk kita bahas lebih dalam bagaimana komunikasi bisa menjadi kunci kesuksesan personal branding. Selanjutnya ada era digital sebagai panggung terbuka. Dunia digital membuka panggung bagi siapapun untuk dikenal secara global. Media sosial seperti LinkedIn, Instagram, dan TikTok bisa menjadi media komunikasi bisnis pribadi. Yang terakhir, komunikasi yang baik menciptakan kepercayaan, reputasi, dan peluang karir. Selanjutnya ada permintaan tinggi terhadap personal brand kuat. Perusahaan kini mencari individu dengan identitas digital yang kuat dan konsisten. Seorang komunikasi yang mampu membangun citra positif lebih mudah mendapatkan peluang kerja, kolaborasi, atau klien. Ini adalah peluang besar bagi mahasiswa untuk mulai membangun personal brand sejak dini. Selanjutnya ada komunikasi verbal dan nonverbal. Gunakan bahasa yang sopan, jelas, dan berkarakter. Selanjutnya perhatikan intonasi, ekspresi, dan gestur saat berbicara di video atau rapat online. Terakhir, konsisten gaya berbicara, mencerminkan kepribadian dan profesionalisme. Selanjutnya ada membangun citra di media sosial. Gunakan platform seperti LinkedIn untuk berbagi ide dan pencapaian, dan bisa juga upload konten yang menunjukkan keahlian dan nilai diri, dan juga bangun jaringan networking dengan orang-orang dalam bidang yang sama. Dan jangan lupakan komunikasi, branding, bagaimana kamu berbicara menentukan bagaimana kamu dikenal. Ada storytelling sebagai strategi komunikasi. Yang pertama, cerita pribadi. Storytelling membuat komunikasi lebih berkesan. Dua, bagikan kisah perjalanan pelajaran tantangan dan pencapaianmu. Tiga, gunakan formula masalah, proses, hasil agar audiens merasa terhubung. Selanjutnya ada kredibilitas dan kepercayaan. Satu, komunikasi yang efektif meningkatkan kredibilitas personal. Dua, orang lain akan lebih percaya pada ide, karya, dan kemampuanmu. Tiga, ini menjadi modal penting dalam dunia bisnis dan karir. Selanjutnya, ada peluang karir dan relasi. 1. Banyak profesional sukses berawal dari komunikasi digital yang baik. 2. Dengan personal branding kuat, kamu lebih mudah dilirik HRD, mitra bisnis, dan klien. 3. Komunikasi efektif bukan sekedar berbicara, tapi menciptakan citra diri yang berdaya jual. Selanjutnya, ada penutup. Sekian presentasi saya tentang membangun personal branding melalui komunikasi efektif di era digital. Semoga penjelasan saya ini bukan hanya menambah teori, tetapi bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, karena peluang membangun personal branding sangat besar di era digital. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.